Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yohana Marianita Wabusa dengan NIM 241B10015. Di sini saya akan membuat video simulasi konseling krisis dengan judul kehilangan salah satu anggota keluarga untuk memenuhi tugas mata kuliah konseling krisis. Langsung saja, yang pertama penjelasan mengenai konseling krisis. Konseling krisis adalah proses bantuan yang diberikan kepada individu yang sedang mengalami peristiwa berat atau mengejutkan dalam hidupnya sehingga ia merasa sedih, tertekan, dan bingung atau kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dalam kondisi krisis, konselor berperan penting untuk membantu konseling agar merasa aman, didengar, dipahami, dan diarahkan agar mampu mengatasi situasi yang dialaminya. Pada simulasi ini, kasus yang diangkat adalah kehilangan salah satu keluarga, yaitu ayah. Kehilangan orang yang dicintai dapat menimbulkan duka yang mendalam, seperti menangis terus-menerus, sulit tidur, kehilangan semangat, menarik diri dari lingkungan. Bahkan merasa hidupnya menjadi lebih berat. Dalam proses konseling ini, konselor akan menggunakan pendekatan person-centered counseling, yaitu pendekatan yang menekankan empati, penerimaan, dan perhatian penuh terhadap perasaan konseling tanpa menghakimi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ega. Perkenalkan di sini bersama Ibu Ani. Ibu akan menemani Ega dalam sesi ini. Apa yang Ega ceritakan dalam sesi ini, Ibu bersedia menjaga kerahasiaannya. Di sini, Ega boleh bercerita apa saja yang Ega rasakan. Apakah Ega bersedia untuk berbagi cerita dengan Ibu? Iya Ibu, saya bersedia. Terima kasih. Di sini Ibu akan mendengarkan Ega dengan penuh perhatian. Silakan Ega menceritakan apa yang sedang Ega rasakan saat ini. Iya Ibu, saya baru kehilangan ayah saya 2 minggu yang lalu. Sejak itu saya merasa sangat sedih Bu. Saya seperti tidak punya semangat lagi. Saya turut berduka atas kehilangan oleh Ega. Kehilangan anggota keluarga, apalagi orang tua, memang merupakan pengalaman yang sangat berat. Apa yang paling terasa mengganggu pada saat kejadian itu? Saya sering menangis sendiri. Kadang saya merasa pikiran saya kosong, sulit tidur, dan tidak bisa fokus belajar Bu. Saya juga jadi malas bertemu dengan orang lain. Jadi, sejak kehilangan ayah Ega merasa sedih, pikiran Ega kosong, sulit tidur, tidak fokus, dan Ega cenderung menarik diri dari banyak orang. Benarkah seperti itu? Iya Ibu, saya merasa semuanya berubah setelah ayah pergi. Saya memahami itu. Dalam keadaan seperti ini, perasaan sedih, hampa, dan kehilangan semangat adalah reaksi yang wajar. Tidak apa-apa untuk menangis dan merasakan duka. Itu bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa Ega benar-benar menyayangi ayah Ega. Saya sempat berpikir bahwa saya terlalu lemah karena tidak bisa kuat Bu. Tidak, Ega tidak lemah. Ega sedang mengalami masa berduka, dan itu membutuhkan waktu untuk diproses. Ibu ingin menanyakan beberapa hal agar Ibu bisa memahami kondisi Ega lebih jelas. Apakah Ega masih makan dengan teratur? Tidak terlalu Bu, kadang saya makan sedikit saja. Bagaimana dengan tidurnya Ega? Saya sering susah tidur Bu, kalaupun tidur saya sering terbangun di tengah malam. Apakah Ega masih bisa menjalankan aktivitas sehari-hari seperti kuliah dan belajar? Masih Bu, tapi saya sulit konsentrasi. Pikiran saya sering tertuju kepada ayah saya. Saya mengerti. Saya juga perlu menyanyikan dengan hati-hati. Apakah selama merasa sedih, Ega pernah berpikir untuk menyakiti diri sendiri atau merasa hidup Ega sudah tidak berarti lagi? Tidak sampai seperti itu Bu, saya hanya merasa sangat sedih dan lelah. Terima kasih sudah menjawab dengan jujur. Itu sangat membantu Ibu untuk memahami kondisi Ega saat ini. Saat ini yang paling penting adalah membantu Ega melewati masa berduka ini dengan aman dan perlahan.
Tapi saya merasa berat sekali kalau malam hari itu. Biasanya saya menangis sendirian dan kepikiran ayah saya. Baik, berarti malam hari adalah waktu yang sulit bagi Ega ya. Kita bisa mencari cara sederhana untuk membantu Ega lebih tenang. Misalnya, sebelum tidur, Ega bisa mencoba menarik napas perlahan beberapa kali, menulis isi hati Ega di buku, minum air hangat, atau berdoa sesuai dengan keyakinan Ega. Kalau menulis perasaan mungkin saya akan coba, Bu. Itu langkah yang baik. Menulis dapat membantu Ega melepaskan beban perasaan. Selain itu, apakah ada anggota keluarga yang bisa diajak bicara, misalnya kakak atau ibu? Ada kakak saya, Bu, tapi saya sering sungkan untuk bercerita. Coba mulai dari hal sederhana saja. Ega tidak harus memikul semuanya sendiri. Ega bisa menyatakan bahwa Ega masih sangat sedih dan membutuhkan teman untuk bercerita. Dukungan keluarga sangat penting dalam masa seperti ini. Iya, Ibu, saya akan coba bicara dengan kakak saya. Bagus. Sekarang kita buat langkah kecil yang bisa Ega lakukan mulai hari ini. Pertama, menjaga pola makan meskipun makannya sedikit. Kedua, mencoba tidur lebih teratur dengan teknik relaksasi. Yang ketiga, menulis perasaan Ega ketika sedang sedih. Dan yang keempat, mulai membuka diri kepada kakak atau orang terdekat. Dan yang terakhir, perlahan kembali ke rutinitas belajar tanpa memaksakan diri Ega terlalu keras. Iya, Ibu, saya nanti akan mencoba. Dan saya sekarang sudah merasa sedikit lebih tenang setelah bercerita, Bu. Ibu senang mendengarnya. Ega sudah melakukan langkah yang baik dengan bercerita dan terbuka. Ibu di sini membantu Ega dan Ega tidak sendirian dalam menghadapi masalah ini. Iya, Ibu. Terima kasih banyak ya, Ibu. Sama-sama Ega, selamat pagi. Dari sesi konseling ini dapat disimpulkan bahwa kehilangan salah satu anggota keluarga merupakan bentuk krisis yang dapat mempengaruhi kondisi emosi, fisik, dan aktivitas sehari-hari seseorang. Dalam proses ini, konselor berperan sebagai pendengar yang empatik, pemberi rasa aman, dan pendampingan yang membantu konseling melawan masa dukanya. Tahapan penanggulangan krisis yang tampak dalam video ini meliputi membangun hubungan awal, mengidentifikasi masalah, menilai kondisi konseling, memberikan intervensi berupa dukungan emosional, dan langkah pemulihan. Pendekatan yang digunakan adalah person-centered counseling, karena konseling membutuhkan penerimaan, empatik, dan ruang aman untuk mengekspresikan perasaan tanpa dihakimi. Melalui konseling krisis, konselor diharapkan mampu menerima kenyataan, mengelola emosinya, mendapat dukungan dari orang terdekat, dan perlahan kembali menjalani hidup sehari-hari dengan stabil.